Lalu yang kedua adalah celah sebagai benda yang berupa anak panah yang berfungsi untuk celah membentuk bayangan benda. Lalu yang ketiga ada lampu yang berfungsi sebagai sumber cahaya monokromatik. Lalu yang keempat ada layar yang berfungsi sebagai menangkap bayangan. Yang kelima ada lensa positif kuat dan positif lemah yang berfungsi sebagai objek yang akan dicari titik fokusnya, yaitu bersifat mengumpulkan cahaya. Sebelum melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer menunjukkan tekanan 759 mmHg dan suhu 24 derajat Celcius. Percobaan pertama yaitu menentukan lensa positif dengan perbesarannya. Langkah pertama, susun lampu, lensa, celah, dan layar pada bangku optik. Kemudian, atur jarak celah ke lensa dan catat sebagai S. Dan atur jarak layar ke lensa dan catat sebagai S aksen. Selanjutnya, hitung besar perbesaran bayangan dengan cara membandingkan besar bayangan dengan besar celah awal dan catat sebagai M. Ulangi langkah ketiga hingga 5 untuk S aksen yang berlainan dan catat pada tabel pengamatan. Percobaan kedua yaitu menentukan fokus lensa positif dengan rumus Bessel. Yang pertama, susun lampu, lensa, celah, dan layar pada bangku optik. Kemudian, nyalakan lampu. Gunakan lensa positif kuat. Atur jarak benda dan layar pada suatu jarak tertentu dan catat jaraknya. Geser lensa sehingga didapat bayangan yang diperbesar. Catat kedudukan ini, di mana jarak celah ke lensa adalah S dan jarak lensa ke layar adalah S aksen. Selanjutnya, geser lensa ke arah layar, maka akan terjadi bayangan yang diperkecil. Catat kedudukan ini, di mana jarak celah ke lensa adalah S dan jarak lensa ke layar adalah S aksen. Ulangi percobaan ini untuk jarak celah ke layar yang berlainan. Setelah melakukan percobaan, catat kembali suhu dan tekanan ruang. Pada barometer menunjukkan tekanan 759 mmHg dan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Untuk tugas akhir nomor 1, gambarkan susunan benda, lensa, dan layar untuk semua percobaan yang Anda lakukan. Di sini gambarkan sebanyak 2 kali percobaan. Lalu untuk nomor 2, hitung jarak fokus lensa positif lemah dengan persamaan 2, di mana menggunakan rumus M sama dengan P aksen Q aksen per PQ, di mana P aksen Q aksen merupakan panjang dari bayangan dan PQ merupakan panjang dari celah awal. Lalu kita menggunakan rumus F sama dengan S aksen dibagi 1 plus M, di mana S aksen merupakan jarak antara layar dengan lensa dan M merupakan perbesaran dari rumus atasnya, yaitu P aksen Q aksen dibagi dengan PQ. Nah, untuk tugas akhir nomor 3, hitung jarak fokus lensa positif kuat dengan rumus Bessel, di mana menggunakan rumus E sama dengan S2 dikurangi S1, di mana S merupakan jarak antara lensa dengan celah, S2 untuk kedudukan 2 dan S1 untuk kedudukan 1. Nah, lalu untuk rumus jarak fokusnya menggunakan rumus L kuadrat dikurangi E kuadrat dibagi 4L, di mana L merupakan jarak antara layar dengan celah. Kan hasil pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, jelaskan mana yang lebih baik. Nah, di sini setelah kalian menghitung dari nomor 2 dan nomor 3, bagaimanakah hasilnya dan bisa dibilang manakah yang lebih baik atau lebih akurat nilainya. Nah, untuk nomor 5, sebutkan sumber kesalahan yang terjadi pada percobaan. Nah, di sini kalian menganalisa apa saja kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan percobaan. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, modul rumus-rumus lensa. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MS Team masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, untuk video peraganya udah selesai ya. Nanti linknya akan kita kirimkan lagi ke meeting chat kalian. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan modulnya. Silakan untuk asisten yang bertugas, Kak Laude. Halo, Laude. Sebentar ya, sepertinya Bang Laude masih delay. Halo Bang Laude. Bentar ya, Dik ya. Oke, sambil menunggu Bang Laude untuk siap-siap. Jadi hari ini adalah hari terakhir kalian untuk praktikum ya. Jadi mohon Bang Laude gimana, udah siap? Ya tunggu ya. Saya mau nampilin dulu PPT-nya dulu. Oh ya udah. PPT-nya. Oh, aku ajak ngobrol dulu. Jadi lebih aktif lagi, lebih ditingkatkan lagi laporan-laporannya. Nanti akan ada pesan-pesan untuk kalian, tapi di akhir sesi. Kalau dibilang sekarang kayaknya terlalu cepat. Jadi gimana Bang? Siap ya? Iya. Oke, tunggu ya. Saya share screen lagi sekarang. Oke, PPT-nya sudah muncul belum? Belum. Udah Kak. Udah Bang. Oke. Di mana? Oke, sekarang modul terakhir buat kelas ini ya. Itu rumus-rumus lensa. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Laude Muhammad Rian, sebagai perwakilan dari asisten laboratorium fisika dasar akan menjelaskan modul terakhir di kelas G ini. Oke. Untuk judul modulnya yang pertama adalah rumus-rumus lensa. Ada yang tahu nggak sih kenapa bisa pada modul ini
dinamakan dengan rumus-rumus lensa? Ada yang bisa tahu? Iya, silahkan kepada Fariski Cornelius. Baik Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-11266. Mengapa dikatakan rumus-rumus lensa? Karena pada praktikum kali ini kita bertujuan untuk menentukan jarak fokus dengan menggunakan rumus-rumus lensa, yaitu rumus perbesaran dan rumus yang satunya Bang. Oke, Bessel. Bisa bantu. Ya, Bessel Bang. Oke, Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, betul yang dikatakan sama teman kalian ya. Kenapa bisa dinamakan rumus-rumus lensa dalam praktikum ini? Karena pada praktikum ini kita akan membahas mempelajari tentang membandingkan rumus-rumus dari lensa, yaitu rumus tentang perbesaran maupun rumus tentang Bessel. Seperti itu. Kok PPT-nya belum jalan? Bentar ya. Oke, untuk PPT-nya sudah tertampil lagi belum? Atau belum? Sudah, Bang. Oke, Sudah, Bang. kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya, rumus-rumus lensa. Kemudian tujuan dari praktikum rumus-rumus lensa ini apa saja nih? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebutin? Iya, silakan kepada Riestri Rahmaning Tias Setiabudi. Baik, Bang. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizri Rahmanetya Setiabudi, NIM 2020-1131. Untuk modul ini tujuannya yaitu menentukan jarak fokus lensa tunggal dan mengenal cacat bayangan aberasi. Terima kasih, Bang. Oke, udah ya. Tujuan yang pertama dalam praktikum ini yaitu menentukan jarak fokus lensa tunggal. Nah, fokus lensa tunggal yang kita gunakan adalah lensa positif kuat maupun lensa positif lemah. Yang mana untuk menentukan jarak fokusnya itu dengan menggunakan rumus perbesaran seperti ini, rumus perbesaran ini. Kemudian dengan rumus persamaan Bessel. Begini persamaannya, rumusnya. Kemudian yang kedua adalah mengenal cacat bayangan abrasi. Nah, cacat bayangan abrasi itu ada dua jenisnya, abrasi kromatis dan abrasi siferis. Nah, untuk mengetahui cacat bayangan abrasi ini nanti kita akan di pembahasan selanjutnya ya. Oke, lanjut. Oke, alat dan perlengkapan dari praktikum ini. Coba ada yang bisa jelaskan nggak alat dan fungsinya? Iya, silahkan kepada Fram Ariel Amanurum. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya. Yang pertama yang ada bangku optik itu berfungsi sebagai dudukan untuk menyusun alat optik. Kemudian ada celah yang berfungsi sebagai benda yang digunakan untuk membentuk bayangan benda. Yang ketiga itu ada lampu sebagai sumber cahaya monokromatik. Kemudian yang keempat ada layar sebagai penangkap bayangan. Dan yang terakhir ada lensa positif kuat dan lemah yang berfungsi sebagai objek yang akan diamati titik fokusnya. Oke, benar ya untuk alat dan fungsinya. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh teman kalian dengan sangat betul. Ya, dengan alat-alat dan fungsi dari praktikum ini yang digunakan. Oke, saya lanjut. Nah,
Di dalam rumus-rumus lensa kan ada lensa, titik fokus, dan jarak fokus. Ada tahu nggak sih lensa itu apa? Silahkan kepada M. Fatan Ramayani. Ya. Baik Bang, izin memperkenalkan diri Bang. Nama saya M. Fatan Ramayani dengan NIM 202011-229. Lensa itu adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang bias di mana sifatnya lebih membiaskan. Terima kasih. Ya. Oke, benar ya. Jadi lensa ini adalah suatu benda bening ya, yang dimana dibatasi oleh dua bidang bias. Dua bidang ini berupa lensa bisa cekung maupun cembung. Yang dimana lensa cekung cembung ini sifatnya bisa lebih membiaskan, seperti itu. Kemudian titik fokus dan jarak fokus. Ada yang tahu titik fokus itu apa dan jarak fokus itu apa? Silakan kepada Ahmad Setiadi. Ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Setiadi dengan NIM 2020-11230. Jarak fokus adalah ukuran jarak antara elemen lensa dengan permukaan film pada kamera, contohnya. Terus titik fokus adalah titik tempat berkumpulnya cahaya, titik yang terletak di tengah-tengah garis hubung. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih ya. Sudah benar juga ya untuk penjelasan dari apa itu titik fokus dan apa itu jarak fokus. Nah, ini titik fokus. Pengertian titik fokus itu titik berkumpulnya suatu cahaya dari hasil pembiasan suatu lensa ataupun pemantulan dari suatu lensa. Ya, titik fokus itu. Kemudian jarak fokus itu itu titik fokus ke lensa, jarak antara titik fokus ke lensa, seperti itu. Untuk jarak fokus. Kemudian ada 3 sifat sinar istimewa pada lensa. Ada yang tahu nggak kalau untuk lensa cembung? 3 sifat sinar istimewanya lensa cembung. Iya, silahkan kepada Tarisa Amalia. Izin menjawab, Bang. Iya. Yang pertama yaitu yang lensa cembung ya, Bang. Iya, lensa cembung. Yang pertama, sinar yang datang melewati titik pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Yang kedua, sinar yang datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus aktif. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik fokus pasif lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Nah, ini lensa cembung yang sudah benar dijelaskan oleh teman kalian. Untuk sinar istimewa yang pertama itu sinar datang, yang dimana sinar datangnya itu sejajar dengan sumbu utama. Ini sinarnya, ya, yang sejajar dengan sumbu utama. Oke. Nah, dia melewati lensa di sini. Kemudian lensa ini akan membiaskan cahaya tersebut. Nah, melewati titik fokus lensa di sini. Kan? Titik fokus aktif maksudnya. Kemudian yang kedua adalah sinar yang datangnya menuju titik fokus pasif. Sini titik fokus pasif di sini. Ya. Ini kemudian ke lensa di sini. Nah, hasil pembiasan dari lensa cembung ini itu cahayanya itu sejajar dengan sumbu utama. Di sini. Cahayanya ini yang dibiaskan oleh lensa cembung sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga tadi, sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa cembung sini tengah-tengah ini, maka sinarnya itu sifatnya tidak dibiaskan tapi diteruskan seperti itu. Kemudian ada yang tahu untuk lensa cekung? Ada yang bisa?
Silakan kepada Safina Maulida Fitriani. Terima kasih Bang atas jawabnya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina Maulida Fitriani dengan NIM 2020-11-246. Yaitu yang pertama ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak dibiaskan. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, nih untuk lensa cekung, nih, ketika sinarnya itu datang sejajar sumbu utama, nah kemudian dia melalui lensa cekung, maka hasil pembiasan dari lensa cekung ini sinarnya itu seolah-olah berasal dari titik fokus pasif. Ini ya hasil sinarnya di sini, pasif di sini. Seolah-olah dia berasal dari datang dari sini. Sinarnya. Kemudian yang kedua adalah sinar datang yang seolah menuju titik fokus aktif. Ya, di sini titik fokus aktifnya. Ketika melewati lensa cekung ini, maka hasil sinar yang dihasilkan itu hasilnya adalah seolah-olah sinar yang dihasilkan itu sudah sejajar dengan sumbu utama. Gitu. Hasil pembiasannya. Kemudian yang ketiga ini, ketika melalui titik pusat optik seperti lensa cekung sebelumnya, maka sinarnya itu diteruskan tanpa dibiaskan. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian sifat-sifat dari lensa positif atau bisa dibilang adalah lensa cembung. Ada yang tahu sifat-sifat dari lensa positif ini? Oke, coba silakan kepada Reza Marwesi. Ya, silakan. Gimana? Silakan kepada Reza Marwesi. Ya Bang, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Reza Marwesi dengan NIM 2020 11366. Pada lensa positif yaitu lensa yang bagian tengahnya tebal tapi tepinya tipis. Seperti itu, sudah. Pada lensa positif, bayangannya maya, tegak, nyata, terbalik. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Oke. Aduh, nggak jalan lagi. Nah, nih sifat dari lensa positif atau lensa cembung ini, itu dia mengumpulkan cahaya. Kemudian kedua, bayangan yang dihasilkan itu diperbesar dan nyata. Nah, sifat mengumpulkan cahaya ini bisa disebut dengan konvergen dalam lensa cembung. Ketika dia mengumpulkan cahaya berarti dia mempunyai sifat konvergen. Seperti itu. Dan ada lensa negatif atau biasa disebut dengan lensa cekung. Ada yang bisa? Kalian tahu? Oke, silakan kepada Mirna Yunika. Ya, terima kasih Bang atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mirna Yunika, NIM 2020-11279. Lensa negatif itu bersifat menyebarkan cahaya atau divergen, kemudian bayangan yang dihasilkan itu diperkecil dan tegak. Dan terima kasih Bang. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya.
Ya, oke, untuk sifat-sifat dari lensa negatif itu atau biasa disebut dengan lensa cengkung itu menyebarkan cahaya dan kemudian hasil bayangannya itu diperkecil dan tegak. Nah, sifat yang menyebarkan cahaya ini pada lensa cekung biasa disebut dengan divergen. Kebalikan dari konvergen, yang mana mengumpulkan cahaya tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis lensa. Ada yang bisa tahu sebutin jenis-jenis lensa yang perlu kalian ketahui apa saja? Kita tahu jenis-jenis lensa apa saja? Oke, ini saya pilih coba kepada Dwi Febrian. Ya, silakan. Baik, Bang. Gimana? Ada silakan. Jenis lensa yang pertama adalah lensa sederhana. Yang kedua lensa cembung. Yang ketiga lensa cekung. Yang keempat lensa meniskus. Yang kelima lensa tipis. Yang keenam lensa asperis. Yang ketujuh lensa Fresnel. Yang kedelapan lensa fotokromik. Baik, Bang. Oke, terima kasih ya. Tapi untuk jenis-jenis lensa yang perlu kalian ketahui sangat sederhana sebenarnya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini jenis-jenis lensanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana lensa yang pertama adalah lensa cembung-cembung. Ya. Kemudian ada lensa cembung datar. Kemudian ada lensa cembung cekung bentukannya. Kemudian ada juga lensa yang berbentuk cekung-cekung seperti ini. Kemudian ada juga cekung rata. Rata ini maksudnya adalah cekung, lensa cekung dan cermin di sini. Ya, yang datar ini maksudnya adalah cermin. Datar ini. Nah, kemudian ada cekung cembung. Ya, lensa cekung cembung ini. Dasar-dasar dari lensa itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 hal ini. Sebenarnya ada juga satu adalah lensa datar. Yaitu berupa di dua sisinya adalah cermin. Seperti itu. Karena dia datar. Dan ada sifat-sifat cahaya. Ada yang bisa jelasin sifat-sifat cahaya? Kemarin sudah disebutin salah satu teman kalian. Ada yang bisa lagi nggak? Jelasinnya. Oke, baik. Di sini saya pilih, silakan kepada Arturo Farrazihan. Silakan. Apa ya? Salam, Pak. Oh. Silakan kepada Arturo Farrazihan. Ya, gimana? Ada bisa? Udah ada orangnya kayaknya belum. Udah ganti, silakan Nadila Tuharea. Silakan. Halo, Bang. Ya, Saya masuk. Masuk. Secara lurus. Yang kedua, mampu menembus benda bening. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan tetapi dipantulkan. Lanjut. Refraksi itu contohnya seperti terjadi cahaya yang melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Yang kelima itu dispersi, bentuknya pelangi. Yang keenam difraksi. Difraksi merupakan pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit.
Ya. Tahu, Bang. Udah, Bang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk sifat-sifat cahaya ini kalian bisa lihat ya. Nih, yang pertama itu cahaya dapat diteruskan. Itu cahaya itu bisa diteruskan walaupun dia melewati suatu benda. Kemudian yang kedua adalah refraksi. Nah, refraksi tadi yang kemarin kalian sudah bahas ya. Di modul kemarin refraksi berarti cahaya melewati dua medium. Ya, dua medium yang mana bisa menghasilkan pembiasan. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Yaitu cahaya dapat dipantulkan, yang mana melalui bidang datar maupun bidang yang tidak datar. Ya. Kemudian interferensi adalah penggabungan cahaya, dua atau lebih cahaya, seperti itu. Kemudian untuk polarisasi ini pengaturan intensitas cahaya. Mungkin kalian bisa cari-cari lebih mengetahui lah bagaimana sih polarisasi cahaya itu seperti apa. Kemudian sifat-sifat cahaya yang berikutnya adalah difraksi. Ya, yang dikatakan teman kalian tadi sudah betul ya. Arah rambat cahaya yang melewati celah sempit dan akan terjadi pembolokan cahaya. Kemudian ada dispersi. Nah, dispersi di sini yaitu penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik itu adalah cahaya yang berbentuk seperti pelangi warnanya. Bukan berarti warnanya adalah warna putih, tapi warna pelangi, bisa merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Selain warna putih, seperti itu. Untuk sifat-sifat cahaya. Nah, ini ada cacat bayangan abrasi, yang tujuan kedua tadi. Nah, abrasi kromatis ini itu cacat bayangan yang disebabkan karena indeks bias pada lensa tidak homogen atau tidak sama rata. Nah, abrasi kromatis ini maksudnya adalah hasil bayangan yang terbentuk, ya, hasil bayangan yang terbentuk ketika lensa membentuk bayangan. Ketika hasilnya bayangannya itu tidak homogen, itu terjadi abrasi kromatis, seperti itu. Kemudian abrasi siferis. Nah, abrasi siferis ini adalah gejala yang disebabkan oleh alatnya atau kelengkungan suatu lensa yang tidak sempurna sehingga bayangan berubah bentuk. Nah, maksudnya ini adalah seperti lensa cembung. Yang lensa cembung itu yang harusnya sifatnya seperti lensa cembung tadi. Ya, lensa cembung itu diperbesar. Nah, bentuk bayangannya malah berubah bentuk. Kebalikannya seperti itu. Nah, di situ terjadilah abrasi siferis. Nah, seperti itu ya. Untuk penjelasan dari abrasi kromatis maupun abrasi siferis. Gitu. Nah, kemudian perbedaan sinar dan cahaya. Nah, di sini sinar dan cahaya. Sinar di sini adalah apabila sumbernya berasal dari benda yang bisa memancarkan terang itu sendiri. Atau bisa dikatakan bahwa sinar ini adalah cahaya yang difokuskan ke satu titik. Seperti itu. Sedangkan cahaya ini sumber terangnya itu hanya berupa pantulan dari benda bersinar. Ada juga cahaya ini bisa berupa sumber dari cahaya matahari, seperti itu. Dari matahari. Oke. Nah, untuk contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari ini, kalian bisa sering lihat di kehidupan sehari-hari kalian juga. Yang pertama adalah kacamata. Ya, kalian sudah pernah pakai dan ataupun sudah melihatnya. Kemudian loop atau bisa dikatakan adalah kaca pembesar. Kemudian ada teropong yang sering digunakan oleh TNI kalau tidak salah. Seperti itu. Dan nah, ini kita langsung masuk ke dalam praktikumnya setelah teorinya. Yang pertama itu percobaan untuk menentukan fokus lensa positif dan perbesarannya. Ya, untuk percobaan pertama ini adalah untuk pembesarannya. Nah, seperti ini untuk percobaan pertama ya. Jadi pertama itu siapkan memang bangku optiknya kan. Dari bangku optik ini di situ sudah terpasang lensa di sini. Lensa ini di sini adalah lensa negatif, lensa cekung. Yang mana lensa itu akan dipersempit kembali di sini.
dan diteruskan lagi ke celah. Ya kan? Dia melalui titik fokusnya, titik optiknya. Ketika melewati titik optik dari lensa cekung ini, dia akan meneruskan tanpa dibiaskan. Nah, kemudian diteruskan ke celah ini. Celahnya itu berbentuk seperti ini nanti. Ya kan? Nah, kemudian dia masuk ke lensa positif kuat maupun positif lemah. Nah, ketika ke positif kuat maupun ke positif lemah, itu diteruskan kembali sinarnya ke layar. Nah, kemudian dari layar menghasilkan pembentukan bayangan seperti ini. Nah, bagaimana sih untuk bisa mengatur pembentukan bayangan seperti ini? Yang dimana layar ini kita atur sedemikian rupa sehingga terjadi pembentukan bayangan yang jelas seperti ini. Ya, dengan lensa positif lemahnya ini atau kuat kita atur sedemikian rupa terlebih dahulu. Misalnya dari celah ke lensa itu 5, bisa 10, 12, 20 sampai yang kita inginkan. Kemudian nanti layarnya ini kita ubah sehingga dapat membentuk bayangan yang jelas seperti ini. Ya. Begitu cara percobaan untuk pertama. Oke, seperti ini membentuk bayangannya secara jelas dari lensa positif kuat maupun lemah gitu. Oke, selanjutnya yaitu percobaan kedua. Nah, percobaan kedua tadi dalam tujuan itu adalah percobaan menentukan fokus lensa dengan rumus Bessel atau persamaan Bessel lah. Nah, untuk persamaan Bessel itu dia kebalikan dari perbesaran, yang dimana di sini adalah lensanya kita ubah-ubah, lensa positif lemahnya maupun lensa positif kuatnya. Nah, yang pertama-tama memang kita siapkan dulu bangku optik maupun lampu, dan di sini lensa cekung untuk dapat diteruskan ke celah lebih ya, sinarnya biar lebih bagus sinarnya yang masuk nanti ke celah, kemudian diteruskan lagi di lensa positif kuat ataupun lemah di sini. Nah, pertama-tama kita menentukan dulu L-nya. L itu maksudnya adalah jarak antara celah ke layar. Nah, bagaimana sih kita menentukan jarak antara celah dan layar ini? Kita menentukannya sesuai keinginan kita, ya kan? Mungkin misalnya 100 cm. Nah, 100 cm dengan di tengah-tengahnya adalah lensa positif lemah maupun positif kuat. Nah, kemudian untuk dapat pembentukan bayangannya, ketika untuk diperkecil, ya, ketika untuk membuat bayangannya diperkecil, dia di sini, di mana lensa positif lemahnya dan lensa positif lemahnya itu jarak antara layar dan lensa positifnya itu sangat dekat, sehingga pembentukan bayangannya diperkecil. Nah, begitupun sebaliknya, ketika jarak antara lensa positif ini dekat sama celah, itu pembentukan bayangannya semakin besar, ya pembentukan bayangannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa ini simulasikan dulu di pikiran kalian bagaimana sih percobaannya ketika untuk bisa menghasilkan pembentukan bayangannya. Yang pertama itu layarnya diubah-ubah. Yang kedua untuk rumus Bessel itu adalah lensanya kita ubah-ubah sedemikian rupa hingga bisa membentuk bayangan di sini. Oke, itu percobaan 1 maupun percobaan 2 ya. Nah, kemudian lanjut kita ke data pengamatan. Dari hasil percobaan yang kita lakukan, nah, untuk percobaan pertama kita menghasilkan data pengamatan seperti ini. Nah, S-place ini maksudnya adalah jarak antara lensa positif dengan celah. Nah, kita atur sedemikian rupa terlebih dahulu, misalnya jaraknya adalah 15 cm sampai 35 cm. Nah, kemudian S-place positif lemah ini, S-place aksennya ini jarak antara lensa sama layar ketika sudah terjadi pembentukan bayangan yang sudah sangat jelas, yaitu 28 sampai 14 nih, membentukkan bayangan yang jelas ketika layarnya itu diubah-ubah sedemikian rupa. Oke, kemudian
Begitupun untuk lensa positif kuat. Sama ya. Ini. Tapi split aksennya atau pembentukan bayangannya itu jarak antara layar sama lensa itu berbeda. Nah, di sini nanti kalian cari tahu ya kenapa bisa berbeda. Kalian taruh di analisa kalian. Oke, untuk mencari besar bayangannya ini nanti ada di data pengamatan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini sebelumnya percobaannya. Nih. Seperti ini. Yang ini untuk lensa positif kuat kita ibaratkan. Ini lensa positif lemah. Kita ibaratkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, untuk menentukan fokus lensa dengan menggunakan persamaan Bessel. Nah, yang pertama lensa positif. Gimana? Bang, kalau masih azan nggak apa-apa, ditunggu dulu nggak apa-apa, Bang. Oh ya. Maaf ya kalau ada azan saya. Nih. Oke, nah di sini udah selesai azan ya. Saya langsung lanjut lagi. Nah, untuk percobaan kedua itu menentukan fokus lensa. Sabar ya. Oke, selanjutnya ya. Percobaan kedua menentukan fokus lensa dengan menggunakan persamaan Bessel. Yang pertama, lensa positif lemah. Nah, ini kan ada kedudukan 1 maupun kedudukan 2. Nah, kalau kalian lihat di video praktikumnya, nah di kedudukan 1 ini, ya, ini dia adalah diperbesar, ya. Ini diperbesar dan ini diperkecil. Nah,
Kenapa diperbesar di sini diperkecil? Nah, kalian lihat di sini data pengamatannya nih. Ini kalau S plus ini jarak antara lensa ke celah. Ya. Kalau di sini adalah jarak antara lensa ke layar. Nah, jarak antara lensa ke celah itu kan dekat nih. Ke celah itu dekat. Nah, kita asumsikan kalau misalnya lensa ini itu dekat sama celah. Ya. Nah, pembentukan bayangannya itu bagaimana? Itu diperbesar kan. Nah, hasil pembentukannya diperbesar. Yang mana bangku optiknya itu atau jarak antara celah ke layar itu kita atur dulu terlebih dahulu. Yang kita atur itu sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya sampai 120, bisa 110 juga, 80, 90, 100 maupun lain-lain lah. Seperti itu. Sampai maksimalnya dari batang optik ini, bangku optik ini. Oke. Begitupun sebaliknya ketika bangku optiknya kita atur sedemikian rupa 110, bayangan yang terbentuk itu ketika diperbesar itu seperti ini jaraknya. Nah, untuk kedudukan kedua kan diperkecil. Kenapa bisa diperkecil? Karena jarak antara lensa ke celah itu sangat besar tuh. Nah, seperti ini. Jarak antara celah ke lensa itu sangat besar kan. Sedangkan jarak antara lensa ke layar itu sangat kecil. Nih. Nah, ketika seperti itu, hasil pembentukan bayangannya itu nantinya akan diperkecil. Nah, disebutlah di sini kedudukan kedua dalam persamaan Bessel. Nah, begitupun untuk lensa positif kuat. Kita atur, misalnya bangku optiknya kita ukur dari lensa ke layar itu 120 sampai sekian inilah yang kalian lihat di sini. Nah, untuk dapat pembentukan bayangan yang jelas, untuk yang pertama diperbesar, ini kalian bisa lihat di data pengamatannya nih. Nih, bagaimana jarak-jaraknya pembentukan bayangannya. Oke, di situ. Ada mau ditanya nggak untuk masalah data pengamatan ini? Untuk data pengamatan ada yang mau ditanyain? Seperti tidak. Oh, tidak ada ya? Oke, saya lanjut ke tugas akhir. Nah, tugas akhir. Nah, yang pertama, gambarkan susunan lensa dan layar untuk semua percobaan yang Anda lakukan. Yang mana ada kita menggunakan dua percobaan kan, berarti menggunakan dua gambar. Nah, gambarnya itu kalian lihat di modul bagian langkah percobaan. Kan di situ ada dua tuh, ada cuma satu gambar. Tapi ada lensa di sini. Misalnya tadi kalau kalian lihat di gambar modul itu, sini ada celah, misalnya sini celah, kita asumsikan celah. Kita asumsikan di sini layar. Kita asumsikan lagi di sini lensa untuk dapat memfokuskan cahaya di sini sumber cahaya. Ya kan, misalnya sumber cahaya. Ya. Ini kalian gambar di modul itu dua gambar ya. Yang pertama itu ya satu lensa ini bisa berupa positif kuat maupun positif lemah. Kalian kasih keterangan. Kemudian di sini kalian kasih keterangan juga layarnya untuk percobaan perbesaran, bahwa layarnya yang berubah-ubah di sini. Kalian tulis ini layar, kemudian dalam kurung layar ini dapat berubah-ubah untuk percobaan pertama untuk perbesaran. Kemudian yang kedua itu kalian gambar sama seperti itu, ya, kasih kalian keterangan. Nanti keterangannya tulis di lensa bahwa di lensanya itu dalam percobaan itu berubah-ubah, ya. Nanti ketika kalian sudah gambar ini, kalian taruh di analisa kenapa kok untuk percobaan pertama perbesaran layarnya yang berubah-ubah, kenapa sih? Kemudian untuk percobaan kedua, kenapa lensanya yang berubah-ubah? Seperti itu. Kalian taruh di analisa kalian jawaban kalian yang menurut kalian tahu gitu. Kemudian yang kedua adalah hitung jarak fokus lensa positif. Bentar.
Oke. Yang kedua, hitung jarak fokus lensa positif kuat dan lensa positif lemah dengan persamaan 2 yang ada di modul kalian. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, pertama untuk mencari M-nya ini, besar bayangannya, itu yang pertama, S aksen per S. S aksen ini dibagi dengan S ini. Ya, satuannya belum ada tuh. Satuannya habis kan untuk M-nya. Nah, belum ada satuannya sini. Tapi cuma angka, karena sudah habis kan satuannya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jarak fokusnya, yaitu dengan menggunakan S aksen, S ini, menggunakan per 1 tambah M. M-nya kalian dapat dari sini, tadi. Rumus ini, kalian dapat. Nah, satuan dari jarak fokus ini adalah sentimeter. Ya. Oke. Nah, perhitungannya itu di sini ada 5 perhitungan. Di sini juga ada 5 perhitungan. Jadi, satu tabel seperti ini ada 10 perhitungan. Karena ada 2 tabel, maka 20 perhitungan. Satu untuk lensa positif lemah, satu untuk lensa positif kuat. Ya. Seperti itu. Yang kedua, nomor yang ketiga adalah hitung jarak fokus lensa positif kuat dan lensa positif lemah dengan persamaan Bessel. Nah, dengan menggunakan persamaan Bessel, kalau misalnya kalian lihat di modul ya, persamaan Bessel itu selisih antara S2 dan S1 kan. S2 ini adalah kedudukan kedua, S1 ini adalah kedudukan pertama. Ya. Tetapi untuk mengambil nilai kedudukan kedua ini, kalian ambil itu adalah nilai ini. Jarak antara lensa ke celah untuk kedudukan kedua. Nah, untuk kedudukan pertama itu jarak lensa ke celah juga, tapi di kedudukan pertama. Ini berarti 23. Oke. Untuk mencari Besselnya. Berarti kedudukan pertama dari jarak ke lensa, celah ke lensa, dikurangin juga kedudukan ini kedudukan kedua, ini kedudukan pertama. Kalian kurangin. Nah, sehingga menghasilkan E-nya. Satuannya sentimeter. Oke. Sentimeter. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan Besselnya, nah kalian tuh cari jarak fokusnya dan menggunakan Bessel tadi. Yang mana rumusnya panjang baku optik dikuadratkan, ya kan ini. Kalau ukur dikurangi Besselnya di kuadrat, kurang Bessel kuadrat per 4 kali L yang kalian sudah lihat di sini. Ya ini. Ya. Nah, satuannya ini adalah sentimeter ya. 1 sentimeter. Untuk mencari Besselnya itu ada 5 perhitungan. 5 perhitungan. Jarak fokusnya juga 5 perhitungan. Nah, dalam satu tabel juga 10 perhitungan, karena 2 tabel berarti 20 perhitungan jumlah keseluruhannya. Oke, kemudian yang keempat adalah bandingkan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3, jelaskan yang mana lebih baik. Perbandingan yang dimaksud adalah jarak fokusnya. Dan pembentukannya, jarak fokusnya. Mana sih yang lebih baik? Apakah menggunakan persamaan besaran atau menggunakan persamaan Bessel? Ya. Kalian bisa bandingkan dari lensa positif lemah dengan positif lemah dari pembesaran ataupun Bessel, maupun begitu sebaliknya. Untuk yang kuat juga seperti itu. Mana yang lebih baik? Kemudian yang kelima adalah sebutkan sumber kesalahan yang terjadi pada percobaan. Nah, sumber-sumber kesalahan yang bisa sering terjadi itu mungkin kalian bisa simulasikan di pikiran kalian. Misalnya ini kan percobaannya. Nah, dari ini. Nah, dari lampu ke lensa ini itu misalnya cahayanya tidak dapat diteruskan gitu. Difokuskan karena adanya penguraian udara, sehingga cahayanya yang terfokuskan itu tidak mudah terfokuskan lah cahayanya ke lensa ini, seperti itu. Kemudian mungkin mengukur
jarak lensanya tidak teliti, jarak lensa ke celah maupun ke layar tidak teliti, dan lain-lain mungkin kalian bisa cari. Ya, minimal bisa 4 lah. Tadi yang saya sebutkan sudah 2, jadi tinggal 2 lagi. Oke. Tugas akhir ada yang mau ditanyain? Untuk tugas akhirnya? Ini nggak ada yang bertanya, Bang. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, di kesimpulan. Boleh saya pilih ya, Bang? Ya, silakan. Silahkan kepada... Bang, ada beberapa pertanyaan mau masuk kesimpulan dulu atau menjawab pertanyaan? Oh iya ya, masih pertanyaan nih. Mungkin di pertanyaan terlebih dahulu lah, biar lebih cepat. Ya. Oke, Bang. Saya bantu bacakan ya, Bang. Ini ada dari Nadila Tuharia. Selamat sore, Kak Bang. Ya. Mengapa untuk menentukan jarak fokus lensa negatif harus menggunakan pertolongan lensa positif? Nah, oke. Kenapa harus ada pertolongan dari lensa positif? Agar ya cahaya itu agar fokus pada celahnya ini. Nah, ini. Bentar. Sebelum kan sumber terjadinya kesalahan kan? Ini bisa jadi sumber terjadinya kesalahan dalam percobaan. Nah, kenapa harus ada lensa di sini? Fokus pada celah agar cahaya itu fokus pada celah nantinya. Ya, kalau misalnya tidak ada lensa di sini, kemudian langsung masuk ke celah, lah bagaimana nanti pembentukannya terbentuk, nah bayangannya terbentuk nanti, ya kan? Karena cahaya agar fokus pada celah, kemudian karena sifat dari lensa cekung, dia mengumpulkan cahaya kan? Oke, karena di sini lensa cekung, nah kemudian nanti cahaya masuk ke lensa cekung, nanti dia mengumpulkan cahaya tuh, nah terfokuskanlah ke celah, dan diteruskan ke lensa positif maupun kuat, nanti agar terbentuk bayangan di sini. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan dari Nadila Tuharia. Ya. Bang, Gimana? Berarti bayangan yang dihasilkan tuh semu ya? Lensa negatifnya memberikan bayangan semu apa gimana, Bang? Sifat bayangannya? Iya. Kalau kalian lihat tadi di sifat-sifat dari lensa positif kan? Atau lensa cebung, ya kan? Lensa Nih, lensa positif kan? Itu nyata, ya kan? Bayangannya bisa diperbesar maupun diperkecil sebenarnya, hanya saja dengan menggunakan jarak gitu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, kita selanjutnya apa lagi nih? Jadi sini ada lagi Bang dari Antonius Januario. Apakah aberasi kromatis dan abrasi sferis dapat terjadi secara bersama? Oke, apakah bisa terjadi bersamaan abrasi ini? Oke, kan kalau misalnya abrasi kromatis kan hasil bayangan. Kalau sferis kan lensanya. Itu mungkin bisa, bukan mungkin, tapi memang bisa terjadi kedua-duanya. Ketika lensanya itu misalnya terjadi kerusakan, misalnya lensa cembung terjadi kerusakan, bisa menghasilkan bayangan kan, tapi bayangan tidak berubah bentuk sferis, tapi hasil bayangannya juga tidak bagus, bisa jadi kromatis, seperti itu. Bisa terjadi kedua-duanya, ya, seperti itu ya. Oke, gimana? Ini ada 2 lagi Bang, lanjut atau gimana? Ada 3 lagi nih. Bentar ya, coba pilih 1 lagi ya.
nanti yang lainnya dijawab oleh asisten yang lain. Oke, coba aja baca dulu satu. Ini pada jenis-jenis lensa yang dari Aritua Hutagalung, pada jenis-jenis lensa yang dijelaskan tadi, apakah masing-masing lensa tersebut memiliki fungsi masing-masing? Ya. Oke, untuk jenis-jenis lensa ini sebenarnya jenis lensa ini sebenarnya mempunyai fungsi masing-masing ya. Tapi saya belum mencari fungsi dari masing-masing ini karena kita lebih terfokuskan ke percobaan kan. Untuk melihat apakah untuk lensa cembung ini bagus atau tidak jarak fokusnya. Jadi kita hanya mengetahui atau mengetes lensanya. Tapi kita tidak mengetahui fungsinya seperti apa. Mungkin kalian bisa cari fungsinya seperti apa dan taruh di analisa kalian. Fungsi-fungsi dari jenis-jenis lensa ini. Dimanapun, di kehidupan sehari-hari atau di mana. Seperti itu ya. Kalian bisa cari. Oke. Selanjutnya gimana? Ada lagi? Gimana Rahmat? Lainnya itu aja mau singkat waktu, silakan Pak Bang dari Bang untuk kasih tahu. Gimana Rahmat? Suaramu putus-putus soalnya. Karena suara kalian putus-putus langsung kayak ininya aja ya. Oke, wow cukup banyak. Oke. Selanjut ke Ahmad Setiadi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan astigmatisme? Nah, astigmatisme itu sebenarnya sebuah penyakit dari mata ya, yang mana di mata itu mempunyai ketidaksempurnaan pada kelumpuhan mata, yang mana bisa terjadi mata itu bisa rabun jauh maupun rabun dekat nantinya. Ya, atau biasanya terjadi silinder pada mata. Ya, seperti itu untuk astigmatisme. Kemudian ada amat mahfuz apa yang kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan penggunaan rumus yang lebih baik tadi Bang. Nah, untuk yang ini kan patokan yang lebih baik itu kan dari jarak fokusnya ya. Ya, dan mahfuz penggunaan rumus yang mana yang lebih bagus kan. Itu perbandingan nomor 2 dan 3 tadi tugas akhir yang ini. Yang mana kalau kalian saya bacakan ya untuk nomor 3 tadi. Nomor 4, bandingkan nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk dapat mengetahui rumus mana yang lebih bagus itu dari jarak fokusnya. Gimana sih jarak fokusnya? Apakah semakin dekat, semakin kecil jarak fokusnya, apakah persamaan itu semakin bagus atau enggak? Disitulah kalian cari di situ maksudnya. Ya. Cari dan masukkan di analisa kalian. Oke, dan mahfuz. Ini karena pertanyaan mungkin sudah terjawab semua Bang. Ya, pertanyaan mungkin sudah semuanya ya di kolom chat tadi. Mungkin ada yang bisa berikan kami kesimpulan 2 orang laki-laki dan perempuan. Oke, silahkan kepada Joshua Stevi Timothy Kaspanja. Halo, suara saya masuk nggak Bang?
Iya, masuk. Silakan. Gimana? Silakan kepada Joshua, Tevi, Timothy untuk memberikan kesimpulan. Ya, gimana? Untuk kesimpulan dari modul ini bagaimana? Ini mungkin orangnya nggak ada ya Bang. Diganti oleh, silakan kepada kepada siapa ya? Cepat. Silakan kepada Kevin Arianto Rumah Horbo. Gimana, Rianto? Ada orangnya? Ya, hadir Bang. Coba simpulin dari percobaan ini, dari modul ini, apa yang kamu dapat? Simpulan yang bisa saya dapat dari modul 10 ini, yang pertama, kita menentukan cara fokus lensa tunggal dengan menggunakan lensa positif dan lensa positif kuat dan lensa positif. Kita dapat menentukan jarak fokus positif. Kita dapat mengetahui cacat bayangan abrasi kromatis dan sferis, yang dimana abrasi kromatis itu merupakan cacat bayangan yang disebabkan karena indeks bias pada lensa tidak homogen, dan sferis itu yaitu cacat yang gejala yang disebabkan oleh alatnya atau kelengkungan lensa yang tidak sempurna sehingga bayangan dapat berubah bentuk. Sekian Bang. Oke, sudah betul ya. Untuk kesimpulan pertama tadi untuk tujuan kan, menentukan jarak fokus lensa tunggal. Nah, cara menentukan jarak lensa fokus tunggal itu adalah dengan menggunakan persamaan perbesaran dan juga menggunakan persamaan bezel. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenal cacat bayangan abrasi. Cacat bayangan abrasi yang pertama adalah abrasi kromatis, atau bisa disebut cacatnya pada indeks bias. Yaitu abrasi kromatis ini adalah cacat bayangan yang disebabkan karena indeks bias pada lensa yang tidak homogen atau tidak rata. Kemudian yang kedua dari cacat bayangan abrasi itu adalah abrasi sferis. Nah, abrasi sferis ini adalah gejala yang disebabkan oleh alatnya atau kelengkungan suatu lensa yang tidak sempurna sehingga bayangannya bisa berubah bentuk. Ya, seperti itu. Ya, itu kesimpulan dari modul ini, seperti itu. Ya. Oke. Gimana, Rahmat, ada lagi atau gimana? Cukup Bang. Oke. Saya langsung tutup saja ya. Sekian dari modul terakhir buat kalian. Semoga untuk praktikum fisika dasar buat kalian itu lulus semua ya. Jangan ada yang mengulang. Ya. Semoga tidak ada yang mengulang dan semoga kalian bisa minat menjadi asisten di sini. Ya. Semoga kalian lulus. Semangat ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Terima kasih, Bang. Doanya. Modul terakhir hari ini ya. Oke, jadi karena hari ini adalah hari terakhir kita, akan ada beberapa pengumuman. Cuman daripada lupa seperti kemarin, jadi kita ke absen aja dulu ya. Jadi masih ada beberapa yang belum absen, seperti Ray Kausar Kanju hadir. Oke, nggak hadir ya. Selanjutnya Immanuel Rivaldi Rumijat hadir. Oke, belum ya. Oke, selanjutnya Miftahul Akmal. Oke, nggak hadir ya.
Oke, diingatkan ya untuk ke teman-temannya, meskipun dia nggak hadir, tetap dikerjakan laporannya. Selanjutnya Kevin Arianto Rumahorgo. Hadir, Kak. Ini bisa on-cam nggak? Ya. Oke, oke ya, lagi di jalan ya. Iya, Kak. Selanjutnya, ya, oke nggak apa, itu. Selanjutnya Japarista tambah tua. Japarista, oke. Hadir, Kak. Hadir ya. Bisa on-cam Ya. nggak? Ya, Kak. Oke, untuk absen udah selesai. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pengumumannya. Oke, jadi hari ini karena hari ini adalah hari praktikum terakhir untuk praktikum fisika listrik, magnet dan optik untuk kelas S1 TEG. Maka saya pribadi selaku koordinator asisten dan untuk mewakili asisten yang bertugas selama 10 modul bersama dengan kalian, kami mohon maaf jika selama praktikum mungkin terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi. Nah, semoga ilmu yang sudah diberikan oleh asisten itu dapat bermanfaat buat kalian di semester depannya. Seperti itu. Oke. Dan untuk nilai praktikum akan keluar di anjuran kalian masing-masing sesuai dengan praktikum yang kalian ikutin. Maksudnya jadi misal nih ada 10 modul tapi kalian cuman ikut 9, maka pembagiannya tetap 10 modul tetap dibagi 10, bukan dibagi 9 kayak itu. Oke. Nah, jadi nilai akhir itu akan menjadi cerminan kalian selama 10 modul kalian praktikum. Jika kalian merasa bahwa nilai kalian itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan, silakan kalian introspeksi dulu ke diri kalian. Introspeksi, kalian udah bener-bener nggak kerjainnya, atau mungkin kalian melakukan plagiat dan sebagainya. Nggak ya, kami benar-benar tidak mentoleransi hal-hal seperti itu. Sebenarnya sempat kaget dengan kelas S1 TEG karena saya mikirnya kelas kalian adalah kelas paling aktif di antara kelas S1 yang lain. Tapi saya sempat kaget karena ditemukan adanya plagiatnya itu ngambil laporan punya teman kalian dari kelas lain, dan itu saya benar-benar kecewa benar, karena kan kelas ini banyak banget pertanyaan. Kenapa enggak pertanyaan yang sudah dilontarkan di kelas itu dimasukkan ke dalam analisa gitu, daripada harus berbohong dan mengalih punya orang lain seperti itu. Oke. Oh ya, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa untuk persentase penilaian kalian itu adalah nilai tugas pendahuluan adalah 15%, kehadiran 20%, keaktifan 15%, laporan 35%, dan teori tambahannya 15%. Seperti itu. Kalau misalnya ada kecurangan, maka total dari nilai akhir akan dibagi 2. Seperti itu. Jadi misalnya nilai 60, jadi 30 dibagi dengan teman kalian yang dicontoh. Oke. Ini saya anggaplah saya sekarang ini adalah sebagai senior kalian. Jika kalian nanti ke praktikum selanjutnya yang namanya nyontek, analisa ataupun hal yang lain deh, itu tuh nggak semudah gimana ya, masalahnya tuh bakalan lebih besar gitu. Ya mungkin di lab fisika cuman nilai dibagi gitu, tapi kalau di lab lain itu akan ada tugas-tugas tambahan lain yang bisa dibilang itu lebih memberatkan diri kalian gitu. Jadi lebih dibiasakan diri kalian untuk mengerjakan sendiri, apa-apa kerjakan sendiri gitu. Jangan biasalah nyontek. Kalau nyontek tapi yang pintar gitu maksudnya. Jangan punya orang yang kalian ambil, itu nggak beretika banget. Udah mahasiswa kan, masa masih kayak SD kayak gitu. Oke? Oke, mungkin itu aja pengumuman dari kami. Untuk nilainya mungkin ditunggu aja. Kalau misalnya kalian ngerasa jelek dan nggak sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, silakan hubungi saya selaku koordinator asisten.
ya, jangan menghubungi asisten dulu, langsung menghubungi saya gitu. Oke, mungkin untuk praktikum hari ini cukup sekian. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami. Dan kami dari asisten laboratorium fisika dasar berharap bahwa banyak dari kelas G ini yang berminat untuk menjadi asisten di laboratorium fisika dasar. Seperti itu. Ya, kami sangat-sangat mengharapkan kalian untuk mendaftar di semester depan menggantikan angkatan 18. Jadi kalian nanti akan bekerja sama dengan angkatan 19 dan juga dari beberapa jurusan lain seperti sipil ataupun mesin. Itulah keunikan dari lab fisika. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak dan abang-abang. Kalau mau nanya tentang kelas lab, silahkan hubungin Kordes atau asisten yang ada di sini ya, Dek. Ya Kak, terima kasih Kak. Baik, Kak. Izin live kan. Thank you guys. Makasih Kak Elita. Keluar semuanya. Kacang itu. Halo Bang.